Assalamualaikum nakama, selamat datang di Nonton Anime TV. Hari ini kita akan mereview anime One Piece chapter 1008. Sebelum teman-teman menonton video ini, Mimin menyarankan agar kalian terlebih dahulu menyediakan segelas teh ataupun kopi sambil menikmati dan menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Nonton Anime TV. Baiklah, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Judul chapter hari ini adalah Asura Doji, pimpinan bandit gunung Atama. Cover story memperlihatkan Nico Robin sedang duduk bersantai sambil menyenangkan seekor kuda dengan membuat sayap yang membuat kuda tersebut menjadi terbang dan terlihat seperti kuda Pegasus. Chapter dimulai di ruangan harta, tepatnya di tempat Akazaya dan Oden bertemu. Oden terlihat tertawa dan mengatakan jika ia saat ini bisa hidup berkat kekuatan istrinya dengan loncat ke masa depan. Oden nggak mau menjelaskannya secara detail karena akan memakan waktu yang begitu lama, dan Oden sangat menyayangkan karena nggak bisa merayakan reunian ini dan mengatakan jika mengalahkan Kaido adalah prioritas utama mereka saat ini. Terlihat para Akazaya begitu sedih melihat tuannya itu masih hidup. Tiba-tiba Asura Doji berteriak mengingatkan teman-temannya bahwa Oden yang saat ini adalah palsu, kan tetapi Kinemon tetap percaya jika di depannya itu adalah tuannya Oden. Raijo lalu mengingatkan Kinemon tentang perkataan Toki sama. Sangat mustahil untuk bisa kembali ke masa lalu. Kekuatan dari Toki hanya mampu mengirim orang ke masa depan, bukan kembali ke masa lalu. Oden di saat itu telah dipastikan mati, dan nggak mungkin Oden bisa datang ke masa kini dengan kekuatan Toki. Nah, dari pernyataan Raijo ini membuktikan bahwa Oden benar-benar telah mati 20 tahun yang lalu. Lantas, siapakah Oden yang saat ini muncul? Siapa yang telah mengedotensikan Oden yang muncul di masa kini? Mendengarkan penjelasan Raijo di atas masih membuat Kinemon belum sadar. Tapi, ujar Kinemon bersedih. Asura kembali mengingatkan Kinemon dengan cara memukul wajah Kinemon. Bukalah matamu, ujar Asura Doji sambil menyayat muka Oden. Tidak terlihat luka di bagian sayatan Asura. Oden lalu menusuk tubuh Asura. Berbeda ya dari spoiler kemarin. Asura pula nih yang kena tusukan. Asura lalu mengatakan, sekarang kita semua telah mengetahui. Aku juga sama seperti kalian. Aku berharap kalau dia itu nyata, ujar Asura. Nah, dari 9 sarung pedang hanya Asura dan Raijo saja yang enggak percaya bahwa itu adalah Oden. Mereka sangat heran kenapa dia persis seperti Oden, dari suara sampai tingkah lakunya. Dan Izo mengatakan hanya merekalah yang mengetahui sifat-sifat tuan mereka. Lalu Denjiro mengatakan, jadi kaulah itu kan Zoro? Oden palsu itu pun tertawa. Janganlah bodoh, aku ini adalah Oden. Kiku lalu meminta maaf kepada Asura karena ia enggak membunuh Kanjuro di saat itu. Lalu Asura mengatakan jika pedang tajam pun akan berubah menjadi tumpul jika diarahkan kepada temanmu. Perkataan Asura ini benar. Saat itu mereka semua masih enggak percaya kalau Kanjuro adalah pengkhianat, mengingat masa-masa lalu indah yang mereka lalui bersama tuannya Oden. Perang ini pun menjadi perang personal, mengingat Kanjuro kembali hidup dan menyerang mantan kawannya. Mereka mengetahui kalau ini adalah gambarnya Kanjuro dan mempertanyakan di mana tubuh aslinya Kanjuro saat ini. Lukisan Oden itu pun berkata jika mengendalikan gambar ini dari jauh sangat menyusahkan, dan ia juga mengatakan jika Kanjuro saat ini juga sedang sekarat, tetapi Kanjuro ingin menyelesaikan misinya untuk membunuh Momo. Lukisan Oden itu lalu menghidupkan api ke arah bom yang berada di tubuhnya. Lalu Asura datang dengan mengorbankan dirinya membawa lukisan itu keluar. Asura menyuruh teman-temannya untuk menghentikan Kanjuro dan menyelamatkan Momo. Lalu mengatakan, kau sama saja tidak menghormati Oden sama. Asura pun lalu meledak bersama lukisan Oden tersebut. Kita belum mengetahui bagaimana kondisi Asura saat ini. Apakah Asura masih hidup? Apa enggak? Terlebih Asura juga telah terkena tusukan, lalu sekarang terkena bom. Hebat juga nih ternyata Kanjuro. Udah lukisannya mirip dengan Oden, bisa bicara pula lagi. Suaranya pun juga mirip.
Kira-kira Kanjuro bisa nggak ya mengalahkan Yamato yang sedang melindungi Momo saat ini? Para Akazaya mau mengejar Kanjuro, tetapi Jack tiba-tiba datang dalam mode dinosaurusnya. Inu lalu memerintahkan teman-temannya untuk pergi menyelamatkan Momo, dan ia akan menghadapi Jack sendirian. Jack mengatakan tidak ada cahaya bulan di sini. Lalu Inu menjawab, "Lucu ya, kupikir tidak ada racun juga di sini." Ini akan menjadi pertarungan leg ketiga bagi Inu dan Jack. Skor saat ini 1 sama, dan saat ini mereka berdua telah terluka. Apakah Inu mampu mengalahkan Jack di sini? Jika Jack berhasil kalah, tentu para pengamat One Piece teori mereka akan pada salah, karena nggak akan menyangka jika Jack akan bertemu kembali Inu. Sebelumnya sih, banyak orang yang mengatakan jika Jack lebih cocok melawan monster-monster bajak laut Mugiwara. Jack juga di sini tampak terlihat lebih takut jika Inu berubah menjadi mode sulung, dengan mengatakan jika di dalam ruangan ini Inu nggak bisa berubah ke mode sulungnya. Kita berpindah ke tempat lainnya. Terjadi kebakaran di suatu ruangan dan terlihat Orochi kembali hidup. Ternyata Orochi rupanya nih yang mengedot Tensei-kan diri, bukannya Oden. Orochi terlihat tertawa dan mengatakan, "Berani kau mengkhianatiku, Kaido? Terbakarlah. Tidak ada jalan kabur lagi di sini. Pergilah ke neraka. Akan kubunuh kalian semuanya," ujar Orochi tertawa. Nah, kira-kira apa ya rencana dari Orochi? Apakah ia mau menjadikan Kaido sebagai belut bakar? Atau Orochi berencana membuat misi bunuh diri dengan membakar seluruh kastil? Kita berpindah tempat lagi. Momo sekarang sudah mulai bisa mengendalikan wujud naganya, dan sekarang ia kembali ke dalam baju Yamato bersembunyi. Yamato sangat terkejut melihat naga Momo dan mengatakan jika Momo sangat mirip dengan ayahnya. Yamato lalu berharap kalau Luffy sekarang baik-baik saja, dan ia juga ingin mengalahkan Kaido sebagai Oden. Momo lalu mengatakan jika Luffy saat ini sedang kecapean, kan tetapi masih bersemangat. Shinobu lalu mempertanyakan bagaimana bisa Momo mengetahuinya. Kayaknya masih banyak juga misteri nih bocah mesum. Kita berpindah ke atap. Terlihat para supernova sudah mulai kelelahan dan terdapat banyak luka, dan 2 monster terlihat masih baik-baik saja. Para supernova terlihat bingung kenapa serangan-serangan mereka enggak berpengaruh sama sekali terhadap Kaido dan Big Mom. Luffy lalu mengatakan jika serangan mereka pasti berpengaruh terhadap Kaido dan Big Mom karena mereka juga manusia, ujar Luffy sambil menyerang Kaido dan Big Mom kembali. Luffy kembali terbanting ke tempat semula. Zoro mengatakan, "Makanya kita harus berpikir." Seperti nggak tahu aja nih Zoro. Lau lalu mengatakan jika mereka harus memisahkan kedua Yonko itu, dan Zoro menyetujui ide dari Lau. Kid juga sepertinya setuju karena Kid mengatakan jika melihat Kaido dan Big Mom sama saja seperti berada di neraka. Lalu Luffy mengatakan kalau hanya segitu saja sih, aku sudah sering kembali dari neraka, ujar Luffy yang masih tersenyum dan bersemangat. Melihat semangat dari Luffy, Kaido pun senang. Lumayan juga, Mugiwara, matamu masih tetap semangat ya. Ya, kabar baik untuk kita semua untuk chapter depan enggak libur. Oke lah, sekian dulu preview chapter 1008 dari Nonton Anime TV. Semoga kalian menyukai video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar Mimin lebih bersemangat lagi membuat konten baru lainnya. Like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya, dan bagikan ke sosial media teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.